Suasana Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 10 Juli 2022 di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, meski tanpa pawai takbiran, namun semarak berkurban terlihat di masjid dan musola kedua daerah ini. Diperkirakan ratusan hewan ternak dikurbankan pada Idul Kurban tersebut untuk meneladani kepatuhan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpantau penyembelihan hewan kurban di Masjid Nurul Ikhlas, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, menyembelih sebanyak 8 kerbau kurban dari para jamaah yang dibagi 600 paket kupon untuk masyarakat dua kelurahan Pancuran Pinang dan Pancuran Kerambil. Sementara di Masjid Jami Mela Tapanuli Tengah, 3 kerbau, 3 lembu dan 2 kambing kurban para jamaah yang dibagi menjadi 400 paket dibagikan kepada masyarakat di sekitar Masjid Jami. Pelaksanaan ibadah raya Minggu 10 Juli di Gereja Bethel Indonesia GBI Jemaat Victory Sibolga Kota berjalan dengan penuh sukacita. Ibadah dipimpin Pendeta Edward Siregar yang membawakan khutbah "Tuhan adalah Gembalaku". Pendeta menjelaskan bahwa Tuhan adalah gembala yang bertanggung jawab dalam kehidupan umat. Belajar dari kisah kehidupan Daud, disebutkan bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat merupakan jaminan dalam menjalani kehidupan yang berkemenangan. Seluruh rangkaian ibadah Minggu GBI Jemaat Victory Sibolga Kota tersebut ditayangkan N2S TV dalam program Siraman Rohani. Mantan Wali Kota Sibolga Sarfi Hutauru berkurban di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah lalu. Sarfi memberikan 21 hewan kurban, diantaranya 7 sapi dan kerbau serta 14 kambing tersebar di sejumlah masjid di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Usai menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Nurul Iman, Kecamatan Sibolga Selatan, Sarfi mengatakan bahwa kurbannya pada tahun ini memang sengaja dilakukan di sejumlah tempat di daerah Sibolga, Tapanuli Tengah. Hal itu dikarenakan kerinduannya kepada kedua daerah ini. Dalam acara berkurban tersebut, Sarfi didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksah, dan Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Jeptumori. Terkait kesimpang siuran pemberitaan di beberapa media online tentang tangkahan UD Budijaya di Jalan Mojopahit yang diklaim milik Sukino dari orang tuanya Kartono, pemerintah Kota Sibolga melaksanakan konferensi pers pada 11 Juli untuk menanggapi pernyataan pada berita online tersebut. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan didampingi Wakil dan Sekda Kota Sibolga serta stakeholder terkait menjelaskan bahwa tangkahan UD Budijaya merupakan aset negara. Hal tersebut terbukti dari dokumen lengkap milik pemerintah Kota Sibolga, mulai dari awal pelepasan hak atas bangunan steger dan bangunan tangkahan ikan di permukaan laut antara Kartono dan Sukino yang tertuang dalam Akta Camat Sibolga Selatan yang dilegalisir, sehingga dokumen gugatan surat izin pemakaian lahan milik pemerintah Kota Sibolga dengan hak kelola mulai tahun 1980 hingga tahun 2005. Pemerintah Kota Sibolga juga sudah melakukan negosiasi untuk mengganti kerugian bangunan dengan besaran di bawah 1 miliar rupiah berdasarkan penilaian apresial. Dalam konferensi pers pemerintah Kota Sibolga Senin 11 Juli menanggapi pemberitaan di beberapa media online persoalan klaim hak milik tangkahan UD Budijaya di Jalan Mojopahit, Kecamatan Sibolga Selatan, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Jeptumori mengatakan akan berupaya menetralisir persoalan hak milik tangkahan tersebut antara pemerintah Kota Sibolga dengan Sukino atau Kartono. Dalam hal ini, pemerintah Kota Sibolga mengklaim memiliki fakta dan data
serta berita acara serah terima aset dari Kejaksaan Negeri Sibolga yang menunjukkan bahwa lahan UD Budi Jaya merupakan aset negara milik pemerintah Kota Sibolga. Begitu juga dengan Sukino yang mengklaim UD Budi Jaya adalah milik perseorangan dengan dokumen yang dimiliki. Diharapkan persoalan kepemilikan lahan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya pandangan negatif dari masyarakat antara pemerintah Kota Sibolga dan pihak UD Budi Jaya. Tahun ajaran baru mestinya menjadi momen yang menggembirakan bagi siswa baru. Namun, hari pertama masuk sekolah 11 Juli 2022 lalu di SMP Negeri 4 Sibolga menjadi hari yang menyakitkan bagi seorang siswa PPS kelas 7 yang menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya S, siswa kelas 9 di sekolah tersebut. Korban mengalami luka lebam dan memar akibat kekerasan secara fisik yang dilakukan di lingkungan kantin sekolah. Korban PPS melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada guru kesiswaan, namun kembali menerima perundungan dari kakak kelas yang sama saat jam pulang sekolah. Korban mengaku trauma dan takut ke sekolah dan saat ini hanya bisa duduk di kursi roda. Pihak sekolah membenarkan peristiwa perundungan tersebut dan melakukan mediasi dengan orang tua pelaku. Satuan Reskrim Polres Tapanuli Tengah berhasil meringkus pelaku pencurian satu unit mobil Xenia milik Ahmad Darwis Adibi, warga Kelurahan Aik Sitio-Tio, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Dalam waktu 2x24 jam, Opsenal Reskrim Polres Tapanuli Tengah bekerjasama dengan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku di salah satu rumah di kawasan Medan Marelan. Petugas meringkus Ahmad Ardiansah serta pelaku lainnya sebagai penadah mobil dan dibawa ke Mako Polres Tapanuli Tengah. Polisi mengamankan mobil Xenia nomor polisi BK1266IH dan uang 15 juta rupiah. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Jimmy Christian Sama menjelaskan peristiwa pencurian terjadi ketika korban meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah keluarganya di Kota Sibolga. Tersangka pelaku diamankan di Mako Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya. Badan Kenaziran Masjid BKM Al-Mujahidin Kelurahan Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, mencanangkan program pendidikan agama Islam kepada generasi muda dengan membuka Taman Pendidikan Al-Quran. Hal itu disampaikan Muhammad Yanto selaku Ketua Seksi Ubudiyah di Masjid Al-Mujahidin usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat 15 Juli saat dijumpai tim liputan penyejuk kalbu N2S TV. Dijelaskannya, saat ini BKM gencar melaksanakan progres kerohanian bagi masyarakat, khususnya generasi muda di sekitar lingkungan masjid. Diharapkan dengan program tersebut dapat meningkatkan nilai ketakwaan para jamaah dan memiliki generasi muda Islam yang cinta pada Al-Quran. Sebelumnya, Ustadz Maisudin Tanjung yang bertindak sebagai khatib dan imam menyampaikan khutbah dengan judul Menggapai Ketakwaan. Dijelaskannya, untuk menggapai ketakwaan tidaklah hal yang mudah karena diperlukan perjuangan dan pengorbanan diri untuk selalu mengingat dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV.